Oke, kita sudah kenyang, makan di Nyeduh Kopi ya. Nah, ini kita akan lanjut perjalanan dari lokasi Nyeduh Kopi ini ke Jatiluwih Rice Terrace. Tapi karena hujan, saya yakin mungkin kita nggak akan bisa turun dan lihat-lihat. Jadi kita akan langsung menuju ke hotel mungkin ya. Saya bawa aquanya saya tinggal aja buat si bapak tukang parkir. Ada botol aqua ya. Oke, kita lanjut. Hujan masih cukup deras dan makin deras sepertinya, tapi tadi waktu kita di Nyeduh Kopi saya udah pakai jas hujannya dan celananya juga lengkap, jadi harusnya sih oke. Cuman seperti yang dilihat saya lupa nutupin tas pinggang, jadi tas pinggangnya sampai hotel basah ya. Dan kalau teman-teman lihat itu Bluetooth microphonenya receivernya lepas ya, jadi saya baru sadar pas di jalan pas mau nyalain Bluetooth kok kemana ya, ternyata lepas. Jadi saya baru sadar itu dari awal udah lepas ya, mungkin waktu nggak sengaja kedorong waktu pakai helmet. Anyway, kita melalui jalan-jalan sekitar persawahan, tapi jalannya cukup licin saya curiga. Jadi saya pelan-pelan banget, hati-hati karena hujannya cukup deras dan pemandangannya sih bagus nih. Kalau waktu kering sih keren nih. Mungkin suatu saat balik lagi sama teman-teman lain ya, motoran ke sini pas musim panas mungkin itu ya udah nggak musim hujan lah ya, jadi pemandangannya akan lebih keren mestinya. Ke arah Jatiluwih Rice Terrace dulu, baru dari situ melewati hotel. Nah, hujannya tambah deras ini ya. Jadi teman-teman lihat, waduh, terus terang ini ada masalah pin lock saya yang ada di NJSS Cross itu ternyata juga berembun ya. Saya pikir dia tahan embun, ternyata mungkin karena dingin ya, hawa dingin tersebut itu embunnya menyusup di antara pin lock dan visor helm ya, jadi terperangkap di dalam. Jadi pada saat saya buka visornya untuk udara dinginnya masuk, itu nggak ngaruh ya. Jadi ini mungkin teman-teman harus hati-hati juga waktu pasang pin lock. Memang itu mungkin nggak rapet ya celahnya, sehingga embun atau hawa hangat dari pernapasan kita itu masuk ke dalam antara pin lock dan visor. Nah, ini cukup mengganggu ya. Kalau di kamera sih nggak kelihatan, tapi di helm itu mulai mengembun ya. Ini sangat-sangat, tadi saya pikir mau berhenti atau gimana, tapi bersihinnya juga susah ya, karena kalau itu kan jadi kotor ya, jadi tambah basah. Nah, saya buka helm visornya sedikit, udara dingin udah masuk ya, buka besar lagi air hujan yang masuk. Aduh, ini pusing juga nih. Nah, ini baru pertama kali ngalamin pin locknya juga ngembun ya, karena ini mungkin ekstrim ya, karena ya kan hawanya dingin di luar, hawa pegunungan juga, hawa kita panas, nafas kita, dan terperangkap di dalam helm ya, dan pin locknya pun nggak sanggup atasi. Ya, ini nanti mungkin saya cari cara untuk sealing silikon pinggiran dari pin locknya itu harus rapat ya, sehingga udara hangat dari pernapasan tidak masuk ke dalam di antara pin lock sama visor. Anyway, kita masih cukup jauh sebenarnya, tapi ini jalannya kecil, memang sepi banget untungnya ya. Jadi karena saya terus terang ngeri juga kalau mau ngebut,
yang paling mentok 50-an gitu kan, udah pelan lagi karena mau belok itu harus hati-hati, takut kepleset ya. Kepleset nggak lucu ya, kita kepleset sendirian jatuh di tempat sepi kan, gawat juga ya. Jadi ya ini kita pelan-pelan, jalannya cukup berkelok-kelok juga, jadi ya saya juga harus hati-hati. Di sini saya baru sadar Bluetoothnya tadi ya, jadi ya saya betulin dulu deh Bluetoothnya karena ternyata saya pikir hilang, copot atau apa, kok nggak ada, ternyata lepas. Oke, nah ini udah pasang lagi, tapi hujannya lumayan deras ya, seperti terlihat. Saya mau buka helm juga, wah, tapi untungnya bisa kepasang dan kita nyalain karena takutnya ya ada instruksi turn by turnnya, jadi nggak kedengeran kalau GPS-nya kasih tahu ya. Anyway, kita lanjut lagi. Sekarang udah oke. Hujan cukup deras seperti terlihat. Nah di sini mulai ngembun berat ya, jadi saya pelan-pelan juga karena terus terang saya nggak kelihatan, dan sarung tangannya ternyata basah ini. Mungkin nih waktu di jalan sih nggak terasa ya, karena dalam tangan kita tuh aman ya, dalam tangan aman, nggak basah, cukup sangat kering sih, boleh dibilang kering lah. Tapi luarnya ternyata basah banget ya, jadi pas sampai di hotel tuh bener-bener basah ya. Nah ini karena hujan gede, serotannya maksimal ya, karena ternyata masih masuk ke leher ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya dari segi jas hujan sih oke, cuman ya itu ya, ini murahan punya, ini terus terang agak murah, dan celananya robek sampai hotel tuh udah robek ya. Saya baru sadar celananya jahitannya robek tengahnya, yang nggak kuat lah, nggak sekuat PVC, ini masih plastik biasa sepertinya. Saya pikir cukup, ternyata ya kurang bagus ya. Lain kali kita bawa yang lebih bagus lagi. Nah, lewat jalan-jalan kecil, sebenarnya oke sih kalau ini ya, apa, udaranya cerah, ini asik banget. Tapi ya justru hujan-hujan gini tantangannya menarik. Ngalamin hujan, jalan tuh seru-seru juga sih. Cuman ya ini pinlocknya ini, aduh keselin aja. Jadi nggak bisa lihat dengan jelas ke depannya. Saya coba hapus, nggak bisa. Buka visor, nggak bisa juga. Ya udahlah, nasib terus. Di balik pinlock atau di antara pinlock dan visor mulai mengembun sehingga menghalangi pemandangan secara jernih ya.
saya nggak tahan buka helm, saya pikir bisa hilangin embunnya, berkali-kali nggak bisa ya. Jadi udara dingin sih masuk, dan bahkan beberapa tetes air masuk pasti. Saya bahkan coba buka lebih besar lagi, tetap nggak ngaruh. Jadi akhirnya udah nyerah, ya, udah tutup berembun deh.
kita sudah mulai dekat ke Jatiluwih Rice Terrace ya. Cuman memang ini masih ini mungkin ada kayak semacam desanya ya. Cuman yang nggak tahu, belum sempat cek sih. Nah ini kita udah masuk ke daerah. Oh ini dia. Nah, mana itunya? Oke, nah itu dia. Nah ini dia. Nah itu ada tempat parkirnya. Ada juga yang datang hujan-hujan ya. Nah ini dia udah masuk ke Jatiluwih Rice Terrace. Nah sekalian tadi kan karena kita tujuannya ke Jatiluwih Rice Terrace, jadi saya harus ganti tujuannya lagi ke next ke nah itu dia I Love Jatiluwih. Saya berhenti dulu ya. Saya ganti tujuannya udah ke hotel sekarang ya. Kita lanjut langsung ke hotel karena hujan, nggak mungkin kita jalan-jalan ke sawah ya, sayang sekali. Jadi kita langsung ke hotel. Masih lebat, bunyi tongeret khas desa, suasana desa. Sayang hujannya lumayan deras, kita nggak bisa menikmati pemandangan sawah. Kalau nggak bisa hari ini ya besok lah, pagi-pagi mungkin nggak hujan. Yang penting kita sampai hotel dulu, ganti baju semua. Sebenarnya nggak basah sih, cuman ya sarung tangan basah ya, helm bagian bawah basah, sepatu bagian busanya atasnya basah karena celana saya masuk dan celana jas hujannya itu nggak nutup sampai sepatu ya, jadi belinya salah, ukurannya kurang gede. Oke, ini kita nggak jauh sebenarnya dari Jatiluwih ya, hotelnya yaitu Guava Eco Living. Cukup murah ya, karena ya nginep sendirian ya pilih yang losmen aja lah, atau yang kelasnya murah-murah aja. Bukan losmen sih, ini bintang 3 minimal mungkin ya.
kiri. Nah, ini jalannya menanjak ke atas, agak terjal, tapi TVS Ronin dengan torsi tinggi tentunya nggak ada masalah ya. Saya cepet gigi 1 sih, cuman gigi 2 kayaknya cukup ini, terus sendirian. Nah, ini nanjoknya curam banget ya, curam banget. Kalau di video mungkin nggak kelihatan, tapi actualnya sangat curam ini. Nah, ini saya masuk gigi 1, sebenarnya gigi 2 sudah cukup sih kalau mau diajak. Torsinya masih oke. Nah, ini di depan sepertinya udah deket. Nah, dari peta kelihatan depan. Nah, ini dia tandanya. Sudah sampai kita di Guava Eco Living. Ya, ini dia hotelnya, cukup antik ya. Ini cuman di mana itunya, apa, lobbynya. Oke, kita sampai dengan selamat ya, meskipun hujan lebat ya. Nah, kita akan coba beristirahat dulu. Ini kita cari lobbynya dulu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.